Kenyataan bahwa lo klik video ini berarti lo udah muak banget kan sama kebiasaan males ini. Tugas numpuk, kerjaan gak kelar-kelar, tapi lo malah lebih milih rebahan, scroll TikTok, atau nonton series. Well, lo gak sendirian, orang-orang yang nonton video ini juga sama-sama udah muak banget sama kebiasaan ini. Rasa malas itu musuh semua orang, dan kalau dibiarin terus-menerus, bisa bikin hidup kita stagnan. Tapi, di video kali ini, gue jamin kalau bisa lo terapin semua yang gue omongin di video kali ini, lo akan bisa buang jauh-jauh yang namanya rasa malas ini. Karena sampai sekarang gue juga masih nerapin itu. Gue bakal kasih lo beberapa life hack buat ngatasin kemalasan yang selama ini menghambat lo dari produktivitas yang maksimal. Dari kebiasaan kecil yang bisa lo lakuin, sampai mindset yang bisa ngerubah lo ngelihat dunia. Udah siap? Keluar dari siklus malas ini? Let's go! Pertama, kita harus tahu kenapa kita malas. Kemalasan itu bukan cuma masalah mood doang, tapi juga soal kebiasaan dan lingkungan. Di Indonesia, makin banyak orang yang kesulitan fokus gara-gara distraksi digital. Misalnya kayak scrolling medsos berjam-jam. Menurut survei di Indonesia, tahun 2023, rata-rata orang Indonesia bisa menghasilkan sekitar 5,5 jam per hari di internet, dan sebagian besar diantaranya cuma buat ngeliat konten hiburan. Bayangin, waktu sebanyak itu kalau dipakai buat hal-hal yang produktif, lo bisa banget dapat pencapaian yang lebih banyak. Ada juga masalah mental block, di mana lo ngerasa overwhelmed karena tugas atau tantangan yang lo hadapin itu terlalu besar. Otak lo langsung ngirim sinyal skip karena merasa kayak gak mungkin bisa kelar. Jadi lo milih buat ya males. Belum lagi kalau di lingkungan lo itu gak mendukung gitu ya, kayak rumah berantakan, suara bising, atau bahkan orang-orang di sekitar lo juga males. Itu semua bisa jadi pemicu kemalasan yang ada dalam diri lo, kayak gitu. Tapi bukan bantuin namanya kalau gua nggak bisa kasih tips-tips ke lo semua untuk bisa keluar dari kebiasaan malas ini. So, mari kita bahas satu persatu. Oke, jadi gimana nih ngatasinnya? Nah, lo nggak perlu langsung berubah 180 derajat dalam sehari. Mulailah dari micro habits, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi punya dampak besar kalau lo konsisten ngelakuinnya. Contohnya kayak, coba deh lo mulai dengan bangun lebih awal 10 menit dari biasanya. Lakuin itu setiap hari, dan lo bakal ngerasain perubahan mood yang lebih positif. Kalau misal kita pakai contoh yang sering dibicarain sama influencer self-improvement itu, adalah kita harus buat yang namanya habits kecil yang fungsinya adalah untuk memunculkan momentum agar bisa produktif sepanjang harinya. Lo bisa ngelakuin sesimpel beresin tempat tidur langsung setelah bangun. Nah, kebiasaan ini akan ngehack otak lo bahwa lo udah melakukan sesuatu yang produktif di awal paginya lo. Dan kebiasaan ini kalau lo konsisten lakuin akan menciptakan momentum untuk menaklukkan kerjaan-kerjaan lo selanjutnya di hari itu. Penelitian dari Stanford University bilang bahwa perubahan kebiasaan yang terlalu besar malah sering gagal karena otak kita itu nggak siap. Tapi kalau lo mulai dari hal-hal kecil, otak lo bakal lebih gampang nerima dan lama-lama terbiasa. Jadi gak usah mikir terlalu jauh dulu kayak gua harus jadi orang sukses bulan depan. Mulai dari hal-hal simpel dulu aja, kayak bangun pagi, ngerapihin tempat tidur, atau bahkan nulis jurnal 5 menit setiap harinya. Nah, punya kebiasaan kecil yang konsisten aja ternyata belum cukup loh. Kalau lo mau bener-bener maksimalin hari-harinya lo butuh manajemen waktu dan prioritas. Well, mari kita bahas. Selanjutnya, masalah waktu nih. Gua tahu banget salah satu alasan kenapa lo mungkin males karena lo ngerasa overwhelmed. Kayak tugas atau kerjaan lo tuh banyak banget sampai bingung mana yang harus dikerjain dulu. Well, ini saatnya lo mulai belajar manajemen waktu dan prioritas. Buat to-do list, tulis apa aja yang harus lo lakuin hari itu, terus urutin dari yang paling penting sampai yang paling remeh. Metode yang gua suka itu namanya Eisenhower Matrix. Di metode ini, lo bagi tugas lo jadi 4 kategori. Penting dan mendesak, penting tapi gak mendesak, gak penting tapi mendesak, sama gak penting dan gak mendesak. Nah, fokuslah ke yang penting dan mendesak dulu, baru deh yang lainnya. Dengan begini, lo gak akan ngerasa overwhelmed karena lo tahu persis apa yang harus diselesaikan sekarang. Gak cukup sampai situ aja, lo harus bisa benar-benar set waktu setiap kegiatannya. Misal nugas kuliah di jam 8-9 pagi, atau ngerjain proyek kerjaan di malam pukul 7 sampai pukul 8.
Dengan kayak gitu, lo nggak akan kebingungan dan bisa memperkirakan penggunaan 24 jam yang kita punya. Gua mau memperkenalkan teknik 5 menit yang benar-benar bisa ngehack kebiasaannya kita untuk mau langsung ngerjain to-do list yang udah kita buat tadi tanpa rasa berat gitu ya. Well, mari kita bahas. Kadang-kadang, rasa malas itu datang karena kita terlalu banyak mikir sebelum mulai sesuatu. Saking mikirnya, kita malah nggak mulai-mulai gitu ya. Ada teknik yang namanya teknik 5 menit. Ini benar-benar powerful buat ngelawan rasa malas. Gimana caranya? Gampang. Lo cuma perlu janjiin ke diri sendiri buat mulai kerja selama 5 menit aja. Cuma 5 menit. Ya, lo gak salah denger, cuma 5 menit. Nah, setelah 5 menit, lo biasanya bakal enjoy dan bisa ngelanjutin lebih lama tanpa ngerasa terbebani lagi. Karena tantangan terbesar itu adalah memulai, bukan menyelesaikan. Begitu lo mulai, sisanya bakal ngikut. Cobain deh. Selain tips-tips tadi, semuanya kadang menjadi gak berguna tanpa yang namanya mindset. Mindset seperti apa sih yang harus kita punya untuk mengatasi rasa malas ini? Well, mari kita bahas. Selanjutnya, mindset lo juga perlu diubah ya bro. Banyak dari kita nggak mulai-mulai karena nunggu semuanya itu sempurna. Lo mikir harus nunggu inspirasi dulu, nunggu alat-alat yang sempurna, atau nunggu waktu yang tepat. Tapi apa? Sempurna itu nggak pernah datang. Action over perfection adalah mindset yang harus lo pegang. Mending lo ngelakuin sesuatu dengan gak sempurna dulu, tapi jadi, daripada lo nggak ngapa-ngapain karena nunggu yang sempurna. Contohnya, kalau lo mau mulai bikin konten, gak usah mikir kameranya belum bagus atau lo belum punya lighting yang mahal. Mulai aja dengan yang lo punya sekarang, nanti di perjalanan, lo bisa sambil perbaiki terus. Yang penting lo jalan dulu, karena kalau nunggu-nunggu terus, seperti yang udah gue bilang tadi, kesempurnaan itu akan susah didapat. Selain itu, setiap kita akan melakukan sesuatu, kita butuh yang namanya motivasi kan ya. Nah, motivasi itu ada dua. Ada yang namanya motivasi internal, dan ada juga yang namanya motivasi eksternal. Mari kita bahas. Seringkali kita terlalu ngandelin motivasi eksternal. Lo nunggu ada yang nyemangatin lo nunggu ada orang yang bilang lo keren. Padahal motivasi yang paling kuat itu sebenarnya datang dari dalam diri lo sendiri. Kalau lo cuma ngandelin motivasi dari luar, begitu nggak ada yang support, lo langsung kendor gitu ya. Itu sebabnya lo perlu belajar gimana caranya nemuin inner motivation. Motivasi yang berasal dari tujuan pribadi lo, dari apa yang lo pengen capai buat diri lo sendiri, bukan buat orang lain. Ada teori yang namanya self-determination theory dari Deci dan Ryan. Teori ini bilang orang bakal lebih termotivasi kalau mereka merasa punya kontrol atas hidupnya sendiri. Alias lo ngelakuin sesuatu karena emang lo pengen, bukan karena disuruh atau dipaksa. Jadi coba deh tanyain ke diri lo, apa sih sebenarnya yang lo pengen capai banget? Begitu lo nemu jawabannya, motivasi lo bakal jadi lebih kuat dan gak gampang pudar. Part terakhir ini menjadi sangat penting menurut gua, untuk kita yang memang punya tujuan atau cita-cita yang membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Apa itu? Reward. Mari kita bahas. Terakhir, lo perlu kasih diri lo reward setelah lo berhasil menyelesaikan sesuatu. Kita ini pada dasarnya suka banget sama penghargaan, walaupun itu kecil. Jadi, setiap kali lo berhasil ngerjain sesuatu, kasih hadiah buat diri lo. Gak perlu yang mewah atau besar, kadang nonton satu episode serial favorit atau makan snack kesukaan lo, setelah nyelesain tugas itu udah cukup banget buat bikin lo termotivasi lagi. Studi dari Journal of Personality and Social Psychology nyebutin kalau reward kecil itu bisa ngebantu otak kita ngasih sinyal positif yang bikin lo lebih termotivasi buat terus berusaha di tugas-tugas selanjutnya. Jadi jangan pelit kasih apresiasi ke diri sendiri ya. So itu dia guys beberapa life hack buat ngatasin kemalasan. Ingat, malas itu bisa banget dilawan asal lo tahu caranya. Mulai dari kebiasaan kecil, manajemen waktu, sampai mindset yang lo harus punya, dan lo harus rubah mindset lo yang sebelumnya menjadi mindset yang udah gue sebutin tadi. Kalau lo mulai sekarang, lo bakal kaget ngelihat seberapa jauh lo bisa melangkah. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Karena di channel ini gue bakal terus kasih lo tips dan trik buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.